bekal hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada yang kiri kanan saudara katakan ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar, tak takut dia bekal hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari lihat kiri kanan saudara katakan, kalau perlu digoyang sedikit. Sebab dia hidup. Yeay, Jesus. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar, tak takut. Aku tahu apa yang terjadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita, masa depan kita, esok ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang pegang hari esok, yang pegang kehidupan saudara dan saya. Dia hidup. Dia bangkit, hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia ada di sini. Amin. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir lagi. Kalau selama ini 2016 mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan, mungkin putus asa dengan apa yang selama ini saudara hadapi di dalam hidup saudara. Tetapi percaya bahwa untuk 2017 yang dalam beberapa hari lagi, mungkin kurang 6 hari lagi kita akan masuk 2017. Kita percaya bahwa 2017 ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan sudah hidup bagi kita semuanya. Dan dia ada di sini. Dia adalah jaminan sepanjang hidup kita sampai kita masuk surga. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur, bersukacita pada hari ini karena apa? So kita tahu bahwa Tuhan Yesus kasih-Nya yang sangat besar. For God loves for God loves. Apa itu bahasa Inggrisnya? So much. Ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Sangat mencintai saudara dan saya. Ya, for God loves so much to the world. For God so loved to us. Sangat mencintai saudara dan saya. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu khawatir untuk hari esok kita. Karena hari esok kita, masa depan kita, kehidupan kita selama-lamanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Amin, saudara. Oleh karena apa? Yesus hidup. Mari bersama saya katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Aku punya masa depan. Aku punya masa depan. Aku diberkati Tuhan. Aku disertai Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Aku dilindungi Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, katakan hidup selamanya. Hidup selamanya. Saudara, lagu ini enaknya kalau saudaranya bertepuk tangannya kompak. Gitu ya. Ayo tepuk tangan dulu. Ya, semua. Hidup selamanya.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Amen. Yang berkata amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, Ya. serta kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kamu percaya, katakan amin. 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 Begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua menyatakan mujizat Allah yang terbesar bagi dunia ini. Natal itu menyatakan bahwa mujizat Allah yang terbesar itu telah dilimpahkan, dicurahkan, diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia bagi dunia ini. Amin. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini itu adalah mujizat Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah mujizat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sungguh luar biasa. Itulah mujizat. Mujizat yang terbesar, yang luar biasa, yang telah dilimpahkan, diberikan bagi setiap manusia, bagi dunia ini, bagi semuanya, saudara. Karena Dia adalah firman, Dia adalah anak Allah, tapi Dia datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu malaikat Gabriel, dia datang menjumpai Maria. Dan saat itu Maria memang agak gemetar, takut dengan Gabriel. Ulitan dia. Saudara, Maria agak gemetar. Wow, aku ini gadis desa, tinggal di sebuah desa yang kecil di Nazaret, tapi ini ada malaikat yang datang. Dan malaikat itu berkata apa, saudara? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Wah, gemetar lagi, saudara. Wow, apa ini? Maria gak mengerti ini apa? Gimana? Aku belum bersuami, gimana aku bisa mengandung? Saudara, bayangkan Maria pada saat itu. Dia memang saat malaikat Gabriel datang, dia udah gemetar, ketakutan pada waktu itu. Apalagi waktu itu malaikat dia menyampaikan pesan daripada Allah, berkata, aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendak engkau menamai Dia Yesus. Dan dia terkejut lagi dia karena dengar ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. So pada waktu itu Maria, dia nggak mengerti ini apa. Ya saudara, dia nggak mengerti karena dia belum menikah, saudara. Siapa dia juga? Dia seorang gadis dari desa yang kecil. Bagaimana malaikat boleh datang kepada dia dan dia mengandung anak Allah, saudara? Saya tahu pada waktu itu Maria dipenuhi dengan ketidakmengertian pada saat itu, saudara. Dan akhirnya Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi bagimu? Dan malaikat itu menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Amin. Saudara, kita pun juga tidak berbeda jauh daripada Maria. Seringkali kita tidak mengerti dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan. Tapi saya percaya Roh Kudus ada di sini. Dia akan membukakan hati saudara. Amin. Saudara, sehingga seperti Maria, pada dalam saat dia tidak mengerti dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan demikian juga dengan kehidupan kita, seringkali kita tidak mengerti dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan katakan bagi kita.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Pada akhirnya waktu itu malaikat berkata kepada Maria, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saya percaya waktu Maria dengar ini juga rasanya gak mungkin lagi, saudara. Gimana ini saudaranya yang mandul, yang udah tua, dia bisa mengandung juga, saudara. Yaitu Elisabet, gimana? Dan banyak di dalam Maria saat itu tidak mengerti dengan apa yang Tuhan katakan. Dan sering kali itu terjadi dalam hidup kita. Kita nggak mengerti, kita nggak tahu, saudara, dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan bagi kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, dan inilah yang menjadi contoh bagi kita semuanya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Maria apa? Percaya. Saudara, saya tahu ada banyak hal yang sering kali kita tidak mengerti. Apalagi Tuhan katakan 2017 tahun mujizat penuaian. Saudara, gimana bisa menuai keadaan sudah semakin sulit seperti sekarang? Tekanan-tekanan, tantangan. Gimana kita punya hari esok, sedangkan keadaan sudah semakin sulit hari-hari ini. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, seringkali memang kita tidak mengerti dengan apa yang difirmankan Tuhan, dengan apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita harus percaya. Katakan percaya. Saudara, inilah kunci setiap saudara dan saya hari-hari ini. Bahkan 2017 saya percaya ada banyak mujizat-mujizat yang belum pernah saudara alami terjadi. Saya percaya bagi saudara mungkin berkata, enggak mungkin aku bisa sembuh. Dokter sudah memvonis aku enggak bisa sembuh. Tapi saya mau beritakan bagi saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya mana saudara? Buktinya istri saya boleh bersama dengan saya. Pada 2 tahun yang lalu dokter sudah memvonis bahwa ini kanker stadium keempat. Tapi saat ini dokter katakan sudah tidak ada lagi. Mujizat Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuncinya apa? Percaya. Amin. Amin. Percaya. Saudara yang sakit percaya Tuhan sembuhkan saudara. Saudara yang sakit dokter sudah vonis apapun juga. Kemarin pada waktu saya ada di Sungai Liat, ada seorang wanita, seorang istri, ya seorang wanita. Dia kena lupus, saudara. Tapi saya percaya waktu kami berdoa dia sudah disembuhkan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah krisis ekonomi yang paling sulit, saudara. Tapi saya percaya orang benar akan dipelihara. Amin. Amin. Tapi kuncinya apa? Percaya. Katakan percaya. Katakan aku percaya. Amin. Saudara, dan waktu Maria dengar berita dari sorga melalui malaikat ini, saat itu dia percaya, wow, aku mau jadi ibu yang mengandung anak Allah. Saya yakin dia cerita waktu itu, ini memang gak ada di Alkitab, tapi dia cerita kepada ibu daripada Maria waktu itu. Dan ibu Maria, dia percaya juga, wow, aku mau jadi nenek daripada anak Allah. Wow, saudara. Saya percaya di desa itu gempar, saudara. Ya, tapi ini belum dibicarakan kemana-mana. Mereka masih diam-diam. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya. Siapapun, bagaimanapun, apapun kondisi saudara. Mungkin saudara seperti Maria, orang yang sederhana, orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang punya apa-apa, saudara. Tapi saya percaya, kasih karunia Allah ada di dalam hidup saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberikan bagi kita semuanya kasihnya, kebaikannya yang tidak akan pernah habis-habis. Amin. Dan saudara, setelah Maria percaya, tapi Maria mulai berpikir lagi, waduh, aku sudah tunangan sama Yusuf, gimana ini? Waduh, Maria tahu kalau aku sampaikan kepada Yusuf, dia gak akan percaya kalau aku mengandung. Karena apa? Karena belum sebagai suami istri. Tapi pada waktu itu saudara, Maria, karena dia percaya, akhirnya
Dia katakan kepada Yusuf, sup. Ya kira-kira begitu saudara ya. Nah, kalau saudara manggil suami kan gitu ya, dengan panggilan yang sudah, karena udah tunangan saudara ya. Kalau dulu mungkin manggilnya Pak Yusuf gitu, tapi ini kan udah tunangan. Sup. Aku ini didatangi malaikat, dan malaikat itu katakan kepadaku bahwa aku akan mengandung. Yusuf kaget saudara. Kita kan belum sebagai suami istri, gimana kamu bisa mengandung? Dalam hati Yusuf, jangan-jangan ini ada apa itu saudara? Istilahnya pil atau apa itu saudara? Ada pria idaman lain. Waduh, ini jangan-jangan ada macam-macam. Saudara, tapi Yusuf orangnya baik, tulus hati dikatakan. Dia diam-diam aja lah saudara. Dan saya percaya suami-suami di sini juga baik-baik semua. Amin. Jadi kalau ada sesuatu yang Tuhan berbicara kepada kita nggak ngerti, kita berdoa dulu saudara. Yusuf diam. Dan akhirnya apa? Yusuf dia mau menceraikan Maria. Tapi pada waktu itu saudara, dalam mimpinya ada seorang malaikat datang kepada dia dan berkata kepada Yusuf, saudara. Malaikat itu berkata apa saudara? Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan itu nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Dan saudara, Maria percaya, tapi dia waktu mau berbicara kepada Yusuf, dia tahu ada risiko yang harus dihadapi. Amin. Amin. Saudara memang percaya itu harus ada harga yang kita bayar, ada risikonya. Tapi dia sampaikan, dan ternyata apa yang Tuhan kehendaki itu dikenakan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf percaya. Dan selanjutnya dikatakan apa saudara? Akhirnya sudah Yusuf bangun dari tidurnya, ia berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara, saya percaya mujizat akan saudara dan saya alami 2017 lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tapi kuncinya Pak, percaya. Amin. Dan seperti Maria dia percaya, tapi dia juga bayar harga saudara. Dia siap. Seandainya waktu itu Yusuf, saya tahu sudah mulai marah, mulai tidak senang apa saja saudara, tapi Maria percaya apa yang difirmankan Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena Maria orang yang percaya, maka pada waktu itu dia siap bayar harganya. Dan yang kedua, kita harus menjadi seperti Yusuf. Dan Yusuf mulai bertindak, melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan alami mujizat. 2017 kita akan mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin. 2017 kita akan melihat sungguh apa yang Tuhan firmankan saudara. Kita percaya bahwa 2017 kita akan alami mujizat penuaian. Katakan tahun 2017. Mari bersama saya katakan. Tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Amin. Saya percaya tahun depan saudara, kita Natal tidak bisa lagi di gedung ini. Amin. Karena penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi. Dan saya percaya semua yang hadir sudah disembuhkan Tuhan. Mungkin ada yang sakit hari ini, tapi saya percaya sekarang Tuhan sembuhkan. Amin. Saudara pulang disembuhkan Tuhan. Saya berdoa untuk keluargamu disembuhkan Tuhan. Saya percaya saudara nanti pulang merayakan Natal, sampaikan pesan Tuhan, yaitu supaya setiap orang datang kepada Dia, percaya kepada Yesus, dan percaya ada mujizat. Dan kalau nanti saudara pulang ke daerah saudara, ya tanggal 25 Desember saya tahu sebentar lagi saudara pulang, saudara ya menikmati bersama dengan keluarga. Kalau ada keluargamu yang sakit, mulai bertindak seperti Yusuf, saudara. Mulai tumpang tangan dan berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Dan percayalah mujizat terjadi. Sehingga di Langowan, di Kawangoa, dimanapun juga orang mendengar, wah ini jemaat gereja Bethel Indonesia Marina Plaza. Dia berdoa untuk orang yang sakit, orang itu disembuhkan. Itu saya alami sendiri. Dan saya percaya nama Yesus akan ditinggikan. Penuaian jiwa yang terbesar terjadi. Mujizat ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, saya inilah waktunya. Inilah waktunya. Mujizat demi mujizat
kita alami bukan tunggu 2017, tapi mulai hari ini, mulai saat ini kita mulai melangkahkan kaki kita keluar dari gedung ini, maka mujizat terjadi dalam kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, begitu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, hari-hari ini kalau kita perhatikan dengan apa saja yang sedang kita hadapi sekarang, saudara, mungkin kita berkata gimana? Apa benar mujizat itu terjadi? Tapi saudara, kita percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Mari semua katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Amin. Saudara, satu kenyataan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, seperti apa yang dihadapi oleh Yehuda pada waktu itu rajanya yang bernama Yosafat. Ada pasukan Meonim, ada Bani Amon, Moab yang datang dengan pasukan yang besar. Pada waktu itu Moab, Amon, pasukan Meonim datang untuk menaklukkan, untuk mengalahkan daripada Yehuda, Yerusalem. Saudara, pada waktu Yosafat dengar berita yang dibawa oleh bawahannya, ada pasukan yang besar yang siap untuk menyerbu kita, untuk membunuh kita, menghabiskan kita semua. Pada waktu itu Yosua menjadi takut. Saudara, saya tahu hari-hari ini apa yang Tuhan izinkan kita hadapi hari-hari ini. Supaya apa, saudara? Saya percaya banyak orang yang takut melihat keadaan ini. Amin. Saya tahu ini Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Gereja Tuhan menghadapi rasa apa? Takut. Wah, gimana ini? Ya, apalagi kita yang ada di Jawa, yang di Jakarta, saudara. Ya, ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi saya tahu Tuhan izinkan supaya apa? Seperti Yosafat, dia tidak hanya melihat goncangan yang besar itu, tapi dia tahu bahwa dia harus mencari Tuhan. Amin. Dikatakan dalam 2 Tawarik 20:3, lalu Yosafat mengambil keputusan apa? Mencari Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Saya percaya saudara sudah mencari Tuhan.
Saya tahu gereja Tuhan sudah mencari Tuhan. Tapi dengan segala apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini, supaya kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya tahu hari-hari ini saudara, seperti yang kita melihat ada badai yang besar, seperti guncangan yang makin besar. Dan kalau kita lihat situasi di Indonesia hari-hari ini, mungkin ada banyak orang saya tahu yang takut. Tapi saya tahu inilah saatnya di mana Tuhan berkata, jangan takut. Tapi yang Tuhan mau apa saudara? Kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Amin. Amin. Kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Yosafat menyerukan kepada semua Yehuda, anak, istri semua, ayo kita berpuasa, semua berpuasa, mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan, lebih mencari Tuhan. Dan saudara, dan pada waktu itu Yosafat berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau yang menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara, seringkali kita diperhadapkan, kita nggak tahu gimana caranya menghadapi situasi, kondisi, goncangan, krisis yang sedang terjadi. Tetapi ini yang saudara dan saya harus lakukan, sebagaimana Yosafat lakukan dengan bangsa Yehuda. Dia katakan apa saudara? Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Tuhan mau mata kita memandang kepada Tuhan, karena Tuhan juga dia sedang memandang kepada kita semuanya. Amin. Dan saudara, setelah Yosafat dia menyerukan puasa, dia sungguh-sungguh lebih takut lagi kepada Tuhan saudara. Dan saat itulah ada seorang Lewi dari Bani Asaf, dan dia bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Dikatakan demikian, hai seluruh penduduk Yehuda, Yerusalem, Tuanku Yosafat, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut sebab laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Tuhan izinkan kita diperhadapkan dengan kondisi kita gak berdaya, tapi saya tahu inilah waktunya mata kita terus memandang kepada Tuhan. Dan setelah Yosafat dan Bani Yehuda melakukan itu, maka Tuhan bicara kepada Yosafat, sekarang hadapi musuhmu itu. Dan saudara, mulailah pasukan bersenjata mulai mempersiapkan diri. Tetapi Tuhan berkata, yang di depan daripada pasukan bersenjata itu tempatkan choir, ya, di depan yang memuji-muji Tuhan. Dan saudara, tadi choirnya cukup banyak di sini saudara. Kita harus banyak memuji Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya di dalam ayat ini yang dimaksudkan memuji-muji Tuhan. Memang kalau kita hadapi peperangan itu pasti suka lagu Laskar Kristen maju, bajulah perang. Tapi enggak, ternyata lagunya ku bersyukur padamu Tuhan. Pada waktu nyanyinya yang kalem-kalem ku bersyukur ini saudara, di saat itu apa yang terjadi saudara? Maka Tuhan yang berperang ganti Bani Yehuda, dan Tuhan beri kemenangan. Dan akhirnya Bani Amon, Moab, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Saya tahu hari-hari ini saudara, Tuhan mau kita lebih banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudara, dengan kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Dia yang membela kita, Dia yang berperang bagi kita. Amin. Dan Tuhan beri kemenangan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yang ketiga, yang terakhir, Natal itu mengingatkan pada kita semuanya bahwa kedatangan Yesus itu yang kedua kalinya sudah sangat dekat sekali. Yesus segera datang. Amin. Dia segera datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Tuhan berbicara sejak beberapa bulan ini. Baca Wahyu, baca kitab Wahyu. Saudara, memang di dalam kitab Wahyu itu Tuhan Yesus sendiri berkata, dan bahkan juga ada suara dari surga yang berkata apa saudara? Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Aku, kata Tuhan Yesus, datang segera. Amin.
Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini, kalau kita lihat semuanya ini, ya, penemuan jiwa terbesar dan terakhir dia datang. Dan penemuan jiwa terbesar itu sedang terjadi, saudara. Mungkin saya berkata, Pak, itu kami belum melihatnya. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, penemuan jiwa terbesar itu sudah terjadi di dunia ini. Dan saya percaya ini sedang terjadi di Indonesia. Tahun 1910 di Afrika hanya ada 9 juta orang Kristen. Tapi sekarang saudara tahu di Afrika ada 516 juta orang Kristen. Di Tiongkok saudara tahun 70 hanya ada 1 juta orang Kristen. Tapi 2015 diperkirakan ada 150 juta orang Kristen. Di Iran tahun 94 itu kira-kira hanya ada 200-300 ribu orang Kristen. Tapi sekarang dikatakan ada 3 juta orang Kristen. Di Suriah Tuhan melawat luar biasa pengungsi-pengungsi dari Suriah. Dan sekarang di kamp-kamp pengungsi itu ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan saya tahu inilah gilirannya Indonesia. Inilah gilirannya Sulawesi Utara. Inilah gilirannya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Indonesia akan mengalami penemuan jiwa yang terbesar terakhir sebelum Yesus datang kedua kalinya. Amin. Waktunya sudah singkat, saudara. Oleh karena itu kita semua harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Dia segera datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita mau persiapkan kehidupan kita. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saya tahu ini pesan Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, saya percaya 2017 saudara akan terheran-heran melihat mujizat penuaian terjadi. Kita akan terheran-heran. Ternyata bangku-bangku di gereja kita, GBI Marina, GBI yang ada, gereja-gereja yang lain, Gemim, gereja Katolik, apapun juga sudah akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya percaya inilah waktunya penuaian yang terbesar itu saja. Amin. Tapi mari, saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita diingatkan melalui Natal hari ini, melalui ibadah raya Natal ini, bahwa Tuhan Yesus segera datang untuk yang kedua kalinya. Kita mau persiapkan kehidupan kita. Nanti saudara baca Wahyu, baca kitab Wahyu. Saya pun setiap hari baca kitab Wahyu, dan semakin baca banyak pewahyuan daripada Tuhan. Dan memang Tuhan bicara kepada Wahyu 2, 3. So, itu memang bicara bagaimana kita mempersiapkan hidup ini untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu apa? Kita mendengar suara Roh. Kita mendengar suara Roh. Dan kita harus menang. Amin. Kita harus keluar sebagai pemenang. Saya percaya 2017 kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Yesus datang membebaskan kita, menyelamatkan kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Amin. Dan saya percaya apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini, bahwa hanya orang yang menang masuk surga. Siapa yang menjadi orang menang? Semua. Amin. Saudara, hadapi, persiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita bangkit berdiri. Kau
Ku puji selamanya tinggal di hadiratku yang Tuhan menyenangkanku. Yesus tambahan hatiku. Saya mengundang gembala dengan wakil dan istri-istri dan seluruh pemerja boleh maju ke depan dan jemaat boleh duduk kembali. Saudara, jam saya masih 12 kurang 20 menit. Ternyata mati jamnya, saudara. Saya tahu Tuhan izinkan ini. Amin. Jadi kita masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi, saudara. Siap? Amin. Amin.